Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah hikmah Abu Nawas. Kisah penuh kecerdasan, penuh pelajaran hidup, dan penuh kebijaksanaan. Semoga kisah ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Mari kita mulai. Suatu pagi, suasana istana terlihat tidak seperti biasanya. Para pengawal berdiri tegang, sementara para pejabat saling berbisik dengan wajah gelisah. Ternyata, seorang pria asing datang ke istana dan mengaku sebagai orang suci yang memiliki kemampuan melihat benda gaib. Ia berkata kepada raja, "Wahai Paduka Raja, hamba bisa melihat harta kerajaan yang tersembunyi dan mengetahui siapa saja orang yang berniat jahat di istana ini." Raja yang mendengar hal itu menjadi tertarik. "Jika benar engkau memiliki kemampuan seperti itu, maka buktikanlah," kata raja. Pria itu tersenyum percaya diri. "Hamba membutuhkan beberapa hari untuk melakukan ritual." Raja pun mengizinkannya tinggal di istana. Namun sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Pria tersebut mulai meminta emas, kain mahal, dan makanan terbaik dengan alasan untuk ritual suci. Para pejabat mulai merasa curiga, tetapi tidak ada yang berani membantah karena takut dianggap tidak menghormati orang suci. Akhirnya salah satu penasihat istana berkata kepada raja, "Paduka, sebaiknya kita meminta pendapat Abu Nawas." Raja mengangguk setuju. Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan pakaian sederhana dan wajah tenang seperti biasa. "Abu Nawas," kata raja, "ada seorang orang suci yang mengaku bisa melihat hal-hal gaib. Menurutmu bagaimana?" Abu Nawas memandang pria itu dari ujung kepala sampai kaki. Lalu ia tersenyum kecil. "Hamba belum bisa memastikan, Paduka, tetapi izinkan hamba mengujinya." Pria itu langsung menjawab dengan nada tinggi, "Aku tidak perlu diuji. Orang seperti aku tidak pantas diragukan." Abu Nawas tetap tersenyum. Orang yang benar tidak akan takut diuji. Raja mengangguk. "Baik, Abu Nawas, lakukan ujianmu." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Ia meletakkannya di depan raja dan pria tersebut. "Wahai orang suci," kata Abu Nawas, "engkau mengaku bisa melihat hal gaib. Katakanlah apa isi kotak ini tanpa membukanya." Pria itu tampak ragu sejenak, tetapi kemudian ia berkata, "Itu mudah." Ia memejamkan mata dan berpura-pura seperti sedang berdoa. Semua orang memperhatikannya dengan serius. Beberapa saat kemudian ia membuka mata dan berkata dengan yakin, "Di dalam kotak itu ada emas." Beberapa pejabat mulai mengangguk kagum, namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia membuka kotak itu perlahan. Ternyata di dalamnya hanya ada sebuah batu biasa. Semua orang terdiam. Wajah pria itu mulai pucat, namun ia masih berusaha membela diri. Itu pasti berubah karena sihir." Beberapa orang mulai saling berpandangan. Abu Nawas berkata dengan tenang, "Baiklah, kita lakukan ujian kedua." Pria itu tampak semakin gelisah. Abu Nawas lalu berkata, "Engkau mengaku bisa mengetahui siapa orang jahat di istana ini, bukan?" "Benar," jawab pria itu cepat. Abu Nawas menunjuk ke arah para pejabat. "Kalau begitu, tunjukkan siapa di antara kami yang berniat jahat." Pria itu mulai berkeringat. Matanya melihat ke kanan dan ke kiri. Akhirnya ia menunjuk seorang pengawal. Orang itu terlihat mencurigakan. Pengawal itu terkejut. "Paduka, hamba tidak bersalah." Abu Nawas tersenyum lagi. "Wahai Paduka Raja, pengawal itu sudah bekerja di istana selama 20 tahun dan dikenal jujur." Raja mengangguk. Ia memang mengenal pengawal itu dengan baik. Pria penipu itu semakin panik. Abu Nawas lalu berkata, "Paduka, izinkan hamba melakukan ujian terakhir." Raja menjawab, "Lakukanlah." Abu Nawas mendekati pria tersebut dan berkata pelan, "Jika engkau benar orang suci, tentu engkau bisa mengetahui apa yang ada di dalam kantong bajuku." Pria itu tampak kebingungan. Ia mencoba mengarang jawaban. Itu adalah benda suci." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mengeluarkan isi kantongnya. Ternyata hanya sepotong roti kering. Para pejabat mulai tertawa pelan. Abu Nawas lalu berkata, "Wahai Paduka, orang ini bukan orang suci." Raja bertanya, "Bagaimana kau bisa begitu yakin?" Abu Nawas menjawab, "Orang yang benar-benar berilmu tidak akan meminta emas untuk ritualnya." Ia melanjutkan, "Dan orang yang jujur tidak akan takut diuji." Suasana istana menjadi sunyi. Pria itu akhirnya berlutut. "Ampuni aku, Paduka. Aku hanya ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat." Raja berkata dengan tegas, "Engkau telah menipu istana." Lalu raja memerintahkan pengawal untuk membawa pria itu pergi. Setelah pria itu dibawa keluar, raja menoleh kepada Abu Nawas. "Seperti biasa, kau menyelamatkan kami dari penipuan." Abu Nawas tersenyum rendah hati. "Hamba hanya menggunakan akal yang Allah berikan." Raja berkata, "Apa pelajaran dari kejadian ini, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Paduka, jangan mudah percaya kepada orang yang memuji dirinya sendiri." Ia melanjutkan, "Orang yang benar tidak perlu mengaku hebat.
perbuatannya akan berbicara. Semua orang di istana mengangguk setuju. Sejak hari itu, raja menjadi lebih berhati-hati terhadap orang yang mengaku memiliki kemampuan luar biasa. Dan, seperti biasa, nama Abu Nawas kembali dikenal sebagai orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Kadang dalam hidup, penipuan datang bukan dengan wajah jahat, tetapi dengan kata-kata manis dan janji yang indah. Namun orang yang menggunakan akal dan hati tidak akan mudah tertipu. Karena kecerdasan sejati bukan untuk menipu orang lain, tetapi untuk membedakan kebenaran dan kebohongan. Dan Abu Nawas telah membuktikannya. Dari kisah Abu Nawas hari ini, kita belajar bahwa kecerdasan bukan untuk menipu, tetapi untuk membela kebenaran. Kadang kebohongan terlihat meyakinkan, tetapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Semoga kisah Abu Nawas ini membawa hikmah untuk kita semua. Jika kamu menyukai kisah penuh pelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena bisa jadi, satu kisah yang kamu bagikan hari ini menjadi hikmah bagi orang lain. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.